Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selama 30 menit ke depan, kalian akan ditemani oleh ibu dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak masih ingat dengan ibu? Iya. Ibu adalah Bu Trieni Ulan Puspitasari. Kalian bisa memanggil dengan Bu Yeni. Bu Yeni mengajar di SDN Rungkut Kidul 1 _ 267 Surabaya. Anak-anak hebat kelas 4, hari ini Bu Yeni senang sekali karena Bu Yeni tidak sendiri. Bu Yeni ditemani oleh teman-teman kalian, siswa-siswi hebat kelas 4 dari SDN Rungkut Kidul 1 Surabaya. Kita sapa mereka dulu ya. Halo anak-anak hebat kelas 4. Dengar suaranya Bu Yeni, nak? Oke, bagi yang belum menyalakan kameranya, dinyalakan ya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak hebat kelas 4? Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah semangat ya pagi hari ini. Sudah siap belajar bersama Bu Yeni? Iya. Alhamdulillah. Oke, anak-anak yang di rumah juga sudah siap belajar dengan Bu Guru ya? Anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat bagi kita semua. Kali ini Ibu meminta bantuan salah satu teman kalian yang berada di dalam virtual Zoom. Kepada Ananda Adriana, ya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih kepada Mbak Adriana sudah memimpin doa. Anak-anak sudah siap belajar bersama Bu Yeni ya? Sudah semangat? Kalian sudah berdoa? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 tentang unsur intrinsik teks fiksi. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mendengarkan dan juga membaca teks fiksi. Kemudian, kita akan menentukan unsur intrinsik teks fiksi yang sudah kita dengar dan kita baca. Berikutnya, kita juga akan menentukan pesan moral dari teks fiksi yang kita dengar dan kita baca. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, kita akan mendengarkan teks fiksi berupa fabel. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang di virtual Zoom masih ingat apa yang dimaksud dengan teks fiksi, anak-anak? Saya Iya, oke. Faik, apa nak? Fiksi adalah cerita, rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan. Hebat, kalian masih ingat. Teks fiksi adalah teks rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan. Salah satu contohnya yaitu fabel dan juga cerpen atau cerita pendek yang kalian bacakan. Fabel itu apa, Bu Yeni? Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Kali ini kalian akan mendengarkan dongeng fabel yang akan Bu Yeni ceritakan. Dongeng apa, Bu Yeni? Oke, Bu Yeni akan mendongeng tentang tupai dan ikan gabus. Sudah siap mendengarkan dongeng dari Bu Yeni? Anak-anak yang di rumah, anak-anak yang di virtual Zoom? Siap. Oke, dengarkan baik-baik ya, karena setelah kalian mendengarkannya, kalian akan mencari unsur intrinsik dan juga pesan moral dari dongeng yang Bu Yeni bacakan. Oke, siap ya? Bu Yeni mulai mendongeng.
Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mencari tempat-tempat baru mereka lakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia berusaha mencari di mana gabus tinggal. Saat bertemu sahabatnya itu, tupai kaget. Seraya bertanya, "Hai gabus, mengapa kamu terlihat lesu? Apa kamu sakit?" "Iya, aku sakit." Mendengar sahabatnya sakit, tupai sedih. Ia menawarkan makanan yang ia bawa. "Ini aku bawa makanan untuk kamu, ayo dimakan." "Karena aku yakin dengan makan hati ikan hiu, aku pasti sembuh." Mendengar pernyataan sahabatnya itu, tupai kaget. "Apa hati ikan hiu?" Tupai tahu bahwa ikan hiu adalah ikan yang sangat ganas. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya segera sembuh. "Baiklah gabus, aku akan mencarikannya untukmu, supaya kamu segera sehat." Kemudian tupai berlalu meninggalkan sahabatnya itu. Ia berlari menuju pantai. Ia melompat dari pohon kelapa satu ke pohon kelapa yang lain. Akhirnya ia mendapati pohon kelapa yang dekat dengan pantai. Di situ ia melubangi satu buah kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian tupai masuk di dalam buah kelapa tersebut. Angin bertiup kencang, pohon kelapa pun jatuh ke pantai. Dari kejauhan, ikan hiu datang dan memakan buah kelapa tersebut. Anak-anak, dongengnya belum selesai ya. Nanti ibu akan lanjutkan di segmen kedua. Jangan kemana-mana ya, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi terakhir kalian mendengarkan dongeng dari Bu Yeni ya, tapi dongengnya belum selesai. Bu Yeni lanjutkan ya. Oke? Oke, tadi terakhir tupai berlari menuju pantai. Ia mendapati pohon kelapa yang dekat dengan pantai. Ia melubangi satu buah kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian tupai masuk dalam buah kelapa tersebut. Angin bertiup kencang, membuat pohon kelapa pun jatuh ke pantai. Dari kejauhan, ikan hiu datang dan memakan buah kelapa tersebut. Di dalam perut ikan hiu, tupai keluar dari buah kelapa tersebut dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu merintih kesakitan. Ia bertahan sekuat tenaganya. Ombak besar menghantam ikan hiu ke tepi pantai. Di saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan berhasil mendapatkan hati ikan hiu. Dengan hati yang senang, ia berlari menemui sahabatnya, ikan gabus. "Hai ikan gabus, aku berhasil mendapatkan hati ikan hiu untuk kamu. Ayo segera dimakan." "Terima kasih tupai, aku akan memakannya." Nyam 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 nyam. Beberapa hari kemudian, tupai melihat gabus sahabatnya sudah sehat kembali. Tupai senang karena sahabatnya sudah sehat kembali seperti sedia kala. Anak-anak, itu tadi cerita atau dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Bagaimana? Seru bukan? Anak-anak yang di rumah, anak-anak yang di virtual Zoom, senang mendengarkannya? Senang. Oke, setelah kalian mendengarkan dongeng tadi, kalian akan mencari unsur intrinsik dari dongeng tersebut.
Yang pertama, judulnya. Masih ingat apa judul dongeng yang Bu Yeni bacakan tadi? Anak-anak yang di rumah atau anak-anak yang di virtual Zoom? Iya, benar nak. Judulnya yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Hebat. Berikutnya ya. Berikutnya yaitu tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam dongeng. Siapa saja yang ada dalam dongeng tadi? Anak-anak yang di virtual Zoom, anak-anak di rumah juga ikut menjawab ya. Siapa saja tokohnya? Iya, benar nak. Tokohnya yaitu tupai, ikan gabus, dan juga ikan hiu. Berikutnya yaitu sifat tokoh. Bagaimana sifat tokohnya? Dari tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Siapa yang tahu? Siapa yang mau menjawabnya? Mengemukakan pendapatnya? Anak-anak di virtual Zoom? Iya, Faik. Apa nak? Tupai, suka menolong. Iya. Ikan gabus, ikan yang ganas. Oke, bagus, hebat. Anak-anak di rumah juga ikut ya menjawab. Sifatnya yaitu tupai suka menolong dan tanpa pamrih, sedangkan ikan gabus tidak peduli dengan orang lain, dan ikan hiu adalah ikan yang ganas. Berikutnya tempat. Tempat biasanya disebut dengan latar. Tempatnya di mana tadi dongeng yang Bu Yani bacakan? Di mana nak? Kalimantan Barat. Iya, hebat. Tempatnya yaitu di Kalimantan Barat. Berikutnya, apalagi ya? Awal cerita. Masih ingat awal cerita dongeng yang Bu Yani bacakan tadi? Anak-anak yang di rumah, anak-anak yang di virtual Zoom, bagaimana tadi awal ceritanya? Ikan gabus sakit dan dikabulkan. Kemudian tupai menolongnya untuk mencari ikan makanan yang akhirnya itu hari ikan hiu. Oke, hebat anak-anak. Di awal cerita tadi, ikan gabus sakit dan tidak mau makan. Tupai menolongnya untuk mencari makanan yang ia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Berikutnya yaitu di akhir ceritanya bagaimana? Siapa yang bisa? Bu. Oke, iya nak. Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus bisa kembali sehat setelah memakannya. Hebat. Berarti menyimak dengan baik ya. Di akhir cerita, tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu. Ikan gabus kembali sehat setelah memakannya. Berikutnya yaitu pesan moral. Apa pesan moral yang ingin disampaikan dalam dongeng tersebut? Pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan penulis supaya kita mengambil manfaatnya dan dijadikan contoh atau teladan. Siapa tadi yang mau menyampaikan pesan moralnya? Oke. Saya Bu. Iya nak, apa nak? Apa Bu? Oke, Samudra. Kita harus tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Iya, hebat. Pesan moral yang ingin disampaikan yaitu kita harus tolong menolong terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Jadi dimanapun kalian berada harus saling tolong menolong, terutama kepada keluarga, saudara, sahabat, bahkan tetangga yang ada di sekitar kita. Oke, itu tadi pesan moral yang ingin disampaikan dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Berikutnya kita akan membaca teks fiksi berupa cerpen. Tetapi kita akan baca di segmen ketiga setelah pariwara berikut ini. Tetap dalam program kesayangan kita ya nak ya, yaitu belajar dari rumah bersama guruku.
Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak masih semangat? Anak-anak yang berada di rumah atau anak-anak yang di virtual Zoom? Masih semangat, nak? Masih. Oke, untuk lebih semangat lagi, Bu Yeni tanya, jika Bu Yeni bilang, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Oke, sudah bisa ya? Bu Yeni tanya ya, mana semangatmu? Ini semangat. Oke, sekali lagi ya, anak-anak yang di rumah juga ikut ya menjawab, mana semangatmu? Ini semangat. Hebat, berarti kalian masih semangat untuk belajar bersama Bu Yeni. Kita lanjut ya, tadi di akhir kalian akan membacakan teks fiksi berupa cerpen. Cerpen adalah akronim dari cerita pendek. Cerpen apa Bu Yeni yang akan kita bacakan? Yaitu pentingnya budaya tegur sapa. Kali ini Bu Yeni tidak akan membacakannya, tetapi teman-teman kalian yang berada di virtual Zoom yang akan membacakannya. Untuk yang slide ini akan dibacakan oleh teman kalian, yaitu Ananda Faik. Kepada Faik, siap untuk membacakannya, nak? Oke, silakan nak dibacakan untuk teman-temannya. Pentingnya budaya tegur sapa. Di ujung jalan desa Serengwangi, tinggal nenek Ica seorang diri. Ia penghuni tertua. Kalau begitu, ia masih mandiri melakukan kegiatan di rumahnya. Ayo dah, enggak. Kebetulan arek dah. Tahu di halaman rumah. Lalu itu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus sang bapak rajin menyapa nenek Ica. Cepat hari Ajaknya. mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada nenek Ica yang duduk di beranda. Terima kasih Ananda Faik sudah membacakannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kalian, yaitu Samudra. Oke, nah, Samudra siap membacakannya? Samudra siap membacakannya? Siap. Oke, silahkan. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai nenek Ica di halamannya. Sore harinya, beranda rumah nenek Ica masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Dapat beliau menjumpai nenek Ica terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Berapa dahinya terasa agak hangat. Rupanya nenek Ica sakit. Wah, terima kasih ya sudah membacakan. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh teman kalian, yaitu Azahra. Ananda Azahra, siap membacakannya? Oke, Azahra, silakan nak dibaca. Oke, Bu Yeni bantu membacakannya ya. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tidak tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Oke, terima kasih anak-anak hebat yang sudah membacakan tadi ya. Oke, berikutnya kita akan menentukan unsur intrinsik dari cerita pendek yang kalian baca tadi.
Apa judulnya nak tadi? Anak-anak yang di virtual Zoom atau di rumah? Oke, iya pentingnya budaya tegur sapa. Berikutnya tokohnya siapa saja? Yaitu Nenek Ijah, Pak Tulus dan warga Serehwangi. Berikutnya sifat tokoh masing-masing bagaimana? Iya, hebat. Nenek Ijah mandiri, Pak Tulus suka menolong dan juga warga Serehwangi juga suka menolong. Tempatnya di mana? Iya, di desa Serehwangi. Hebat, berarti anak-anak di rumah juga ikut ya. Di awal cerita tadi yaitu Nenek Ijah tinggal seorang diri. Pak Tulus, kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Dan di akhir cerita yaitu semua sukarela membantu Nenek Ijah. Berikutnya kita cari pesan moralnya. Apa yang ingin disampaikan? Siapa yang tahu? Iya, apa nak? Harus saling peduli dan membantu sesama manusia. Hebat Azahra, yaitu kita harus saling membantu dan membiasakan tegur sapa dengan sesama. Oke, tak terasa kita sudah sampai di kesimpulan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu teks fiksi adalah cerita rekaan, hayalan dan tidak sebenarnya. Contohnya yaitu fabel dan cerita pendek yang sudah kalian dengar dan kalian baca. Unsur intrinsik teks fiksi antara lain tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan juga amanat. Setiap cerita itu memiliki pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil dan kita contoh untuk kehidupan sehari-hari. Untuk tugas kalian anak-anak, carilah teks fiksi di majalah, buku, atau internet. Kemudian kalian cari unsur intrinsiknya. Setelah itu kalian tulis di buku kalian, foto dan kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Wah, tak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita. Sebelum Bu Yeni akhiri, Bu Yeni ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 5M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih anak-anak hebat kelas 4 yang ada di rumah dan juga anak-anak yang berada di virtual Zoom. Sampai berjumpa lagi. Bu Yeni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.